Informasi lain, 1 bulan jelang Idul Adha, lapak kurban sudah mulai bermunculan. Di tengah wabah PMK, kehati-hatian memilih hewan kurban perlu dilakukan. Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku tergolong cepat. Dari sebulan lalu hanya menjangkit 2 provinsi, Aceh dan Jawa Timur. Kini sudah tersebar di 17 provinsi dan terdata setidaknya 40.000 ekor ternak sapi terkontaminasi. Kekhawatiran kian meningkat, mengingat momen Idul Adha sebentar lagi tiba. Bu People, 1 bulan menjelang Hari Raya Idul Adha, sudah begitu banyak lapak penjualan hewan kurban bermunculan di berbagai daerah. Seperti salah satunya tempat saya saat ini berada, yaitu di Jalan Raya Kodau, Bekasi. Masyarakat masih begitu resah dengan kemunculan virus penyakit mulut dan kuku di kalangan hewan ternak. Nah, hari ini kita akan melakukan pengecekan mengenai kondisi kesehatan hewan ternak yang ada di lokasi ini. Hewan di lapak penjual ternak kurban di Bekasi ini berasal dari Bali. Hingga saat ini, Bali masih terkategori zona hijau. Oh Pak, ini sih sapi-sapinya memang kelihatan sehat semua ya Pak? Alhamdulillah Mbak, sehat. Nah ini kan Idul Adha memang masih 1 bulan lagi ya, sekitar 1 bulan lagi Pak. Gimana nih menjamin kesehatan ternak di sini Pak supaya nggak terkontaminasi dengan virus PMK nih Pak? Kalau kita di sini, jadi sapi turun di kandang kita, Ya. kita stabilkan dulu, kita suntik vitamin Mbak. Kalau Vitamin. untuk perawatan, kita selalu sehari bisa 4 kali untuk kasih makan dan minum. Seperti itu sih Mbak, jaminan sehat kita. Nah kalau misalnya nanti sampai ada yang terluka atau gimana, itu antisipasinya gimana Pak? Kalau misalnya sapi ini sakit atau apa, kita antisipasinya kita langsung bawa ke rumah potong. Karena kita sudah banyak bekerja sama dengan rumah potong hewan di Jabodetabek. Mengantisipasi penularan dan memastikan kesehatan ternak kurban, petugas dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKPPP Gencar melakukan pengecekan. Hewan ternak ini kan dari Bali semua ya dok? Betul. Nah sampai mereka tiba ke Bekasi, itu sebetulnya prosedurnya apa aja sih dok untuk memastikan kesehatan ternaknya? Oke, yang pertama sih hewannya harus sehat. Hewannya harus sehat dibuktikan dengan kedua dokumen. Jadi di sana di tempat asal si hewannya, sapinya akan diperiksa dulu nih. Iya. Biasanya dilihat kondisi umumnya, kemudian nafsu makannya, dan biasanya kita lihat dari cermin hidung seperti itu dan mulut serta kakinya terutama Nggak untuk ada kasus PMK ini. kepincangan gitu ya dok? Betul, jadi Terus? harus dipastikan sehat. Di tengah meluasnya kasus PMK pada hewan ternak, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan ketentuan hewan kurban yang boleh dikurbankan saat Idul Adha Juli mendatang. Dalam keadaan normal, syarat hewan kurban adalah sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Dengan adanya Fatwa nomor 32 tahun 2022, terdapat syarat baru yang menjadikan hewan kurban bisa digunakan untuk berkurban. Terdapat 3 hukum kurban dengan hewan yang terkena PMK, yakni sah, tidak sah, dan sedekah. Artinya, hewan yang terkena wabah PMK dapat dijadikan hewan kurban, asalkan memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.